berada di Cafe Master Racing yang tepatnya di daerah Wage Taman Sidoarjo. Seperti area Sidoarjo lihat sendiri, di sini suasananya damai banget, tenang, apalagi tempatnya juga estetik banget, keren deh pokoknya. Nah, kali ini bertepatan dengan Hari Ibu kita Kartini, Filosofi Darjo akan mengundang narasumber. Kita akan berbincang-bincang langsung dan mengundang narasumber yang sangat cantik, elegan, dan berprestasi. Wah, siapakah itu? Yuk ikutin aku sampai akhir. Darjo, selamat datang di podcast Filosofi Darjo bersama aku Salsa Aplasari. Dan tentunya kali ini podcast Filosofi Darjo sangat spesial sekali. Karena apa? Karena bertepatan dengan memperingati Hari Ibu kita Kartini. Itu kenapa di sini aku memakai baju kebaya untuk memperingati perjuangan Ibu kita Kartini. Nah, kali ini ngomongin tentang Ibu kita Kartini, otomatis kita tidak jauh dengan kata kesetaraan gender. Nah, itu kenapa kali ini podcast Filosofi Darjo akan mengundang narasumber yang sangat spesial sekali. Beliau adalah cantik dan elegan dan tentunya berprestasi dalam bidang non-akademik. Yaitu beliau itu sebenarnya atlet loh, wah, luar biasa banget kan. Nah, langsung aja kali ini ada Sinta Anastasia. Halo Sinta. Hai Kak. Panggilannya Sinta ya? Sinta aja. Oke, Sinta. Wah, sekarang bisa Rara Sidoarjo lihat ya. Sinta sekarang pakai baju atlet karate. Wah, luar biasa banget nih. Sinta, kamu sekarang aktivitasnya ngapain aja nih Sinta? Kalau sekarang ini masih mahasiswa aja ya. Oh, di mahasiswa. kampus. Habis itu ada sih tambahan sebagai asisten laboratorium radio. Oh, radio. Iya. Kamu dari fakultas apa Sinta? FBIS. Kalau di UMSIDA nih nggak ada fakultas Ilkom. Jadi di situ Ilkom itu termasuk ke prodi. Oh, ke prodi. Dari Iya. ilmu komunikasi. Betul. Sebentar, ini agak melenceng gini ya. Dari jurusan ilmu komunikasi, tapi dia berprestasinya melalui non akademik, jadi atlet. Nah, biasanya kan pikirnya orang komunikasi kan dia pinter banget ya dalam public speaking, betul kan ya? Bener banget. Nah, tapi beda lagi dengan Sinta, dia jagonya di prestasi non akademik atlet, luar biasa banget sih. Nah, Sinta, kamu selain kuliah, kamu apa juga ikut organisasi gitu atau hanya latihan atlet? Oh, kalau organisasi ada organisasi, ada UKM. Oh, ada UKM dari kampus ya? Iya, bener. Jadi kalau organisasi sendiri sekarang masih di Hima. Kalau UKM-nya ada UKM olahraga, UKM foto, video, dan desain grafis. Oh, tetap masih ini ya, yang satu jurusan sama Iya, ilmu benar. komunikasi ya? Iya. Tapi hal yang menarik nih, Sinta, kamu dari zaman kapan nih sudah bergelut dengan dunia karate? Kalau lamanya nih sebenarnya dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, itu latihan di Sidoarjo terus? Iya, di Sidoarjo itu kalau teman-teman tahu nih ya, di daerah Buduran ada Java Compete. Itu mungkin kalau kita image-nya itu tempatnya pakan ternak. Oke. Iya, tapi di dalam situ itu ada gedung olahraga. Di situ difasilitasi ada karate, basket, volley, dan lain-lain itu masih banyak. Jadi kita harus masuk ke tengah-tengah pabrik dulu. Oh, daerah situ ya, Japanya ya? Iya, benar. Betul banget. Jadi memang di situ juga mewadahi terkait olahraga Bener. juga ya? Iya. Oh, aku baru tahu nih Rara Sidoarjo nih. Dan kalau boleh tahu nih Sinta, dari kelas 4 SD mungkin sampai sekarang ya, kamu udah pernah meraih prestasi apa aja sih? Wah, kalau disebutkan satu-satu agak susah ya.
Ya karena banyak emang banget jangka ya. waktu segitu lamanya dan termasuknya Sidoarjo ini tempat yang benar-benar banyak atlet berprestasinya. Jadi kalau bisa dibilang saingan paling sulit malah dari kabupatennya sendiri. Oh, kemana sih? Tuh iya. Berarti udah pelalang ke Buana kemana aja tuh? Paling Alhamdulillah dapat Paling kesempatan. Paling jauh masih di Semarang. jauh? Semarang, Jawa Tengah ya. Iya. Itu paling jauh ya. Dan kalau boleh tahu yang biasanya meraih juara berapa aja nih? 1, 2, 3 pernah semua ya. Cuma kalau Oke. emang intensitas juara 1 itu agak sulit, agak apa ya, sering kegeser kedua, apalagi di Sidoarjo sendiri. Kalau pertandingan malah yang di dalam kandang, ini ada temanku yang emang dia tuh apa ya, dibilang saingan dari dulu ya, ini terus itu. Ketemu dari kecil sampai umur sekarang ya, musuhnya itu aja. Oh, soalnya bergelut di kota Iya. Sidoarjo sendiri ya. Tapi kalau boleh tahu nih Sinta, itu kamu keinginan ikut karate atas kemauan sendiri kah, atau mungkin kemauan orang tua, atau mungkin ada orang lain? Jadi kalau keinginan untuk ikut karate itu dari diri sendiri. Dan dulu itu termasuknya aku apa ya, bisa dibilang kalau troublemaker itu jelek banget gitu ya. Tapi emang di SD aku itu sering berantem. Itu bukan berantem tanpa alasan gitu loh, cuma kayaknya apa ya, jiwa-jiwa anarkis. Mukul-mukul? Iya, Atau gimana? iya sama cowok, tapi aku nggak pernah sama cewek. Oke, Nah. sama cowok berantem. Iya, nah itu abis itu didukung ya sama mama aku, kayak diikutin karate. Cuma itu diem-diem, ayahku nggak tahu karena ayahku anti banget sama kekerasan. Oke. Ya karena mungkin seorang ayah ingin melindungi ini ya, anaknya ya, Iya. apalagi seorang perempuan juga ya. Bener. Jadi memang dari pengalaman tersebut akhirnya dari mama inisiatif, wah kayaknya anak ini cocoknya di bidang atlet bela diri nih kayak gitu Iya, ya. kayak mungkin kayak lebih terarah gitu ya. Oke. Hal-hal kayak gitu kan kalau misalnya dibawa ke positif bisa jadi prestasi, kalau negatif mungkin jadi tarung bebas di luar. Betul banget. Akhirnya sampai sekarang ini ya. Iya benar. Luar biasa banget, berarti orang tuanya juga support, tapi akhirnya ayah juga tahu ya. Iya tapi agak lama itu. Jadi aku masuk SMP itu baru ayah support. Kelas berapa ya? Kelas 2 SMP kemungkinan ayah itu baru support aku. Baru mau nganter latihan, baru mau nanya-nanyain kebutuhan latihan itu apa aja. Sebelumnya tuh malah jadinya konflik terus. Ya kayak apa ya, tekanan di rumah nih setiap malam atau kalau aku mau berangkat latihan, itu selalu ada aja omelan-omelan yang dikaitkan dengan karate. Karena ayahku itu orangnya kayak akademik nomor 1 gitu. Oke, gitu ya. Mungkin ini agak sedikit menyuntil ini ya terkait kesetaraan gender. Apakah Iya. kemungkinan nih kalau dengar dari ceritanya Sinta sendiri, apakah mungkin mohon maaf untuk pemikiran ayahnya Mbak Sinta, sempat kan kalau karate kalau bela diri kan dominan ke laki-laki Iya. ya. Nah itu gimana sih ketika Sinta bisa akhirnya membuka pikiran ayahnya Sinta? Yang pertama pasti apa ya, emang harus pakai prestasi ya kalau menurutku, karena itu sebuah bentuk pembuktian. Dan aku coba jelasin ke ayah kalau cewek itu juga perlu jaga diri di luar gitu. Apalagi cewek itu juga punya hak-hak yang sama gitu. Kita juga punya hak untuk bersuara, bertindak, memilih jalan hidup pun itu juga kita punya hak. Apalagi kalau kayak gini kan, semakin kita dewasa semakin luas pertemanan, itu juga bisa dibilang semakin berbahaya ya. Kita dimanapun, apalagi di daerah-daerah ini ada misalnya ada kayak berita begal dan kawan-kawan. Seenggaknya kita itu ada PD-nya sedikit gitu, nggak pasrah. Dan dari situ dengan selain membuktikan prestasi dan tentunya bisa jaga sendiri kalau misalkan lagi di luar, dari situ 2 hal itu tadi ya. Iya itu Sinta, yang ya? penting. Bener banget sih. Jadi mungkin dari teman-teman nih bingung ketika pengen menggeluti dari atlet, nah mungkin bisa pakai caranya Kak Sinta nih. Jadi harus dibuktikan dengan prestasi. Prestasi memang benar sih, biar kalau kita tuh memang jodohnya di bidang ini gitu loh. Kita udah nyatu dengan apa yang kita geluti, betul ya? Bener banget. Bener banget. Nah ini Sinta, selama kamu ikut karate, entah itu pelatih bahkan lomba-lomba, kira-kira apa sih yang membuat kamu konsisten? Apa yang membuat kamu semangat ketika kamu terus untuk untuk selalu ingin ikut karate terus gitu? Apa Iya. yang membuat kamu bikin semangat dan konsisten terus? Yang pertama karena aku ini juga anak pertama ya, punya adik 1 dari 2 bersaudara. Yang pasti aku harus punya tujuan yang jelas.
harus punya kira-kira rank-rankanku ke depan itu aku bakal ngapain. Dan karate sendiri itu termasuk satu pijakan gitu untuk meraih itu semua. Karate pun kan dari prestasinya juga bisa dipakai jalur prestasi, cari SMA, SMK, bahkan sampai kuliah ini kan aku juga bisa dapat beasiswa. Nah, itu termasuk meringankan orang tuaku kan. Dan yang pasti aku mau jadi contoh buat adikku biar dia tuh tahu, oh aku ke depan harus seperti ini, atau kalau bisa dia lebih dari aku. Begitu. Jadi panutannya gitu ya. Betul. Nah mungkin selain itu ada lagi nggak tuh Sinta? Selain dari internal kan itu keluarga. Itu internal. Dari eksternal. Kalau dari luar karena apa ya? Karate itu menguntungkan, Kak. Benar-benar menguntungkan. Misalnya kalau kita sebagai mahasiswa aja ya, kita kalau pertandingan habis itu kita dapat juara, kita bisa mengajukan ke kampus. Ya, Kayak kita beasiswa gitu ya. kita jadi dapat feedback. Lumayan juga. Itu juga keuntungan kita kan, apalagi kalau teman-teman yang ya kayak aku cuma ngampus, pulang ngampus atau kegiatan, kita juga perlu transport kan. Kita bisa ngisi itu pakai uang mandiri itu tadi. Betul banget sih. Iya bener juga loh. Jadi dari hal prestasi bisa membuahkan hasil gitu. Bener. Ya. Dan tidak terlalu membebani orang tua juga. Sepakat gak tuh? Sepakat banget. Iya. Dan ini berhubung terkait karate tadi, menurut kamu nih Sinta, pandangan kamu nih, biasanya kan karate dominan dengan laki-laki ya Sinta ya? Iya. Menurut kamu apakah seharusnya hal-hal seperti itu harus diisi dengan yang dominan laki-laki kah, ataukah perempuan sendiri tidak mempunyai hak untuk mengikuti hal-hal yang tidak seharusnya seperti laki-laki pada umumnya, kayak contoh bela diri tadi. Bela diri kan memang dominan ke laki-laki ya. Iya. Nah itu menurut kamu pandangan seperti itu gimana tuh Sinta? Apa ya? Kalau dibilang, kalau misalnya kasarnya aku bilang itu pemikiran tertinggal ya. Karena kita sebagai cewek pun itu perlu pegangan. Kita nggak selalu bergantung pada laki-laki. Dan kita juga nggak bisa gampang percaya sama orang lain gitu loh. Kita harus bisa pandai-pandai menjaga diri. Habis itu kita juga pandai-pandai mencari jalan tadi. Kita nggak boleh sampai salah. Apalagi karate ya. Itu kalau dibilang kalau karate di Indonesia sendiri itu juga ceweknya sebenarnya udah banyak. Cuma mungkin awam aja ya di orang-orang yang asing dengan istilah karate. Atau kalau bisa sebagai contoh waktu pertandingan nih, itu memang dominan peserta yang paling banyak itu laki-laki. Iya, kelihatan banget sih. Ya, apalagi kita udah di era society 5.0 gitu. Aduh, Jadi iya. Udah bukan zamannya gitu loh. Kalau pemikiran apa-apa itu harus cowok gitu yang dominan. Bener Cewek banget. tuh di rumah aja, di rumah masak, ngurus anak, sebenarnya nggak juga gitu. Tetapi perempuan juga punya hak gitu ya, bener banget kan? Bener. Luar biasa banget sih. Nah, untuk ini sih perjalanan karir kamu selama menjadi atlet karate, kira-kira pasti ada ini nggak sih, up down-nya nggak sih, kayak mental kadang kena distraksi dari luar maupun dari dalam, itu kamu apa aja sih Bir? Dan bagaimana kamu cara bisa mengatasi hal seperti itu? Banyak banget nih kalau ini ya kan, namanya atlet kita juga emang adunya. Kalau aku kan ikutnya yang adu fisik ya kan, ada yang seni. Yang pasti kalau cedera itu harus dilakukan gimana ya? Pernah sempet ada satu momen itu cederanya termasuk parah, sampai sebenarnya itu harus vakum, tapi karena dikejar sama pertandingan selanjutnya, mau nggak mau harus latihan kan, itu harus nahan banget. Iya. Terus kalau dari rumah sendiri ya itu tadi, orang tua. Dari luar mungkin karena kalau pertandingan jauh, kalau kita berangkat secara mandiri itu juga termasuk mahal karena biayanya juga nggak cuma pendaftaran aja kan. Andai kan cuma pendaftaran itu termasuk murah, tapi karena penginapan, jarak, dan apa ya, aku nggak bisa nekan orang tua terus-terusan. Jadi dari dulu itu emang bener-bener nabung, emang dibantu sama mama waktu SD itu. SMP itu mulai nabung full dari uang saku. Waktu itu SMA mulai memanfaatkan uang-uang yang lain. Ya, waktu kuliah ini baru pakai uang sendiri. Jadi emang kayak bertahap banget aku waktu itu. Nggak bisa langsung kayak support, iya berangkat atau itu nggak bisa. Dan orang tuaku juga yang termasuk standar ya, bukan terlalu high quality atau orang-orang yang duitnya diambur-amburin. Apalagi kan juga nggak cuma aku doang anaknya. Ya pasti itu sih. Apalagi di era sekarang ya, mental tuh gampang banget kena gitu loh. Tapi balik lagi, lihat kita dari awal tuh seperti apa gitu. Benar. Niat kita, terus tentunya
bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Contohnya kalau dari internal sendiri, dari keluarga, Iya. kita tidak terlalu membebani orang tua. Benar. Contohnya ya, betul banget sih. Nah, terakhir nih, kira-kira apa sih pesan yang kamu sampaikan kepada pemuda-pemudi milenial di seluruh Indonesia, khususnya di Sidoarjo, khususnya untuk para kaum wanita, apalagi sekarang kan lagi mendekati Hari Kartini nih, Sinta. Gimana, Sinta? Jadi kalau menurutku perempuan itu nggak boleh lemah, harus berani mengambil keputusan, dan dia nggak boleh selalu bergantung pada orang lain. Karena ada masanya seseorang itu datang dan pergi kan. Jadi kita nggak bisa selalu menggantungkan diri pada seseorang. Kita harus bisa mandiri, jadi wanita yang berkualitas tentunya. Like value woman ya. Betul banget. Dia sih, karena menurutku cewek sebenarnya simple. Kalau nggak dikait-kaitin sama hal-hal yang agak primitif. Betul banget sih. Dan tentunya apa di era Society 5.0 ini harus ini ya, kita bisa problem solvingnya. Betul. Terus secara critical thinkingnya kita itu harus bisa di era seperti ini, apalagi dengan teknologi yang sudah pesat sekali ya, sudah mempermudah gitu. Kalau kita mau mencari ilmu, terus kita mau cari info terkait entah kayak itu bela diri, itu kan bisa aja ya. Iya, bener banget. Luar biasa banget sih. Oke Sinta, thank you banget sudah mau sharing-sharing dengan kita semua. Tentunya arek-arek Sidoarjo luar biasa sekali dan tentunya sangat inspiratif sekali. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banget Sinta. Dan itu tadi arek-arek Sidoarjo terkait kita sudah mengulik tentang mengenai apalagi peringatan Hari Kartini gini ya. Dan tentunya bisa jadi inspiratif kepada seluruh warga